Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rifai dari PJKR Reguler C NPM 41818191230131. Kali ini saya akan membahas tentang sistem energi olahraga angkat beban. Olahraga angkat beban terdiri dari dua jenis, yaitu weight training dan weightlifting. Weight training berbeda dengan weightlifting. Weightlifting adalah latihan yang menekankan pada beban yang berat, yang biasanya bertujuan untuk mencapai prestasi dalam olahraga angkat beban. Sedangkan beban-beban yang digunakan dalam weight training tidak seberat beban dalam weightlifting. Jenis-jenis beban yang digunakan ada dua, yaitu yang pertama, latihan beban dapat menggunakan beban berat badan sendiri. Yang kedua, menggunakan beban bebas, yaitu seperti dumbbell, barbel, atau mesin beban. Sistem energi. Proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menghasilkan ATP dengan laju yang lebih cepat jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Sehingga untuk gerakan-gerakan dalam olahraga yang membutuhkan tenaga yang besar dalam waktu yang singkat, proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menyediakan ATP dengan cepat, namun hanya untuk waktu yang terbatas, yaitu hanya sekitar 90 detik. Walaupun prosesnya dapat berjalan secara cepat, namun metabolisme energi secara anaerobik ini hanya menghasilkan molekul ATP yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. 2 ATP versus 36 ATP per 1 molekul glukosa. Metabolisme secara aerobik. Proses metabolisme energi secara aerobik juga dikatakan merupakan proses yang bersih karena selain akan menghasilkan energi, proses tersebut hanya akan menghasilkan produk samping berupa karbon dioksida dan air. Hal ini berbeda dengan proses metabolisme secara anaerobik yang juga akan menghasilkan produk samping berupa asam laktat yang apabila terakumulasi dapat menghambat kontraksi otot dan menyebabkan rasa nyeri pada otot. Hal inilah yang menyebabkan mengapa gerakan-gerakan bertenaga saat berolahraga tidak dapat dilakukan secara kontinu dalam waktu yang panjang dan harus diselingi dengan interval istirahat. Metabolisme secara anaerobik. Kreatin CR merupakan jenis asam amino yang tersimpan di dalam otot sebagai sumber energi di dalam otot. Bentuk kreatin yang sudah terfosilasi yaitu fosfokreatin akan mempunyai peranan penting dalam proses metabolisme energi secara anaerobik di dalam otot untuk menghasilkan ATP. Dengan bantuan enzim kreatin kinase fosfokreatin yang tersimpan di dalam otot akan dipecah menjadi PI, inorganik fosfat dan kreatin, di mana proses ini juga akan disertai dengan pelepasan energi sebesar 43 kcal atau 10,3 kcal untuk tiap 1 ml PCR inorganik fosfat PI yang dihasilkan melalui proses pemecahan PCR. Ini melalui proses fosilasi dapat mengikat kepada molekul ADP, adenosisme difosfate, untuk kemudian kembali membentuk molekul ATP, adenosin trifosfat. Melalui proses hidrolisis PCR, energi dalam jumlah besar 2,3 mmol ATP atau kilogram berat basah otot per detiknya dapat dihasilkan secara instan untuk memenuhi kebutuhan energi pada saat berolahraga dengan intensitas tinggi yang bertenaga. Namun karena terbatasnya simpanan PCR yang terdapat di dalam jaringan otot, yaitu hanya sekitar 14-24 mmol ATP atau kilogram berat basah, maka energi yang dihasilkan melalui proses hidrolisis ini hanya dapat bertahan untuk mendukung aktivitas anaerobik selama 5-10 detik. Sistem energi untuk gerak atau kontraksi otot.
Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha menghasilkan suatu perubahan. Semua energi yang digunakan untuk proses kehidupan berasal dari matahari melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Energi matahari tersebut diubah menjadi energi kimia. Energi yang dihasilkan tumbuhan berbentuk sebagai glukosa, selulosa, protein, dan lemak. Untuk mendapatkan energi tersebut, manusia makan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Energi yang dihasilkan dari proses oksidasi bahan makanan tidak dapat digunakan secara langsung untuk kontraksi otot, tetapi terlebih dahulu energi ini membentuk senyawa kimia berenergi tinggi, yaitu adenosinin trifosfate (ATP). Selanjutnya ATP yang terbentuk diangkut oleh darah ke seluruh bagian sel. Yang memerlukan energi. Otot merupakan salah satu alat tubuh yang menggunakan ATP sebagai sumber energi dalam melakukan kontraksi, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan sebagai aktivitas. Sistem energi tubuh. Sebagai dasar pengembangan fisik, ada 3 cara untuk menyediakan energi. Sistem ATP-PC, phosphagen system yang pertama. Yang kedua, sistem glikolisis anaerobik atau lactic acid system. Yang ketiga, sistem aerobik. Latihan beban weight training adalah aktivitas atau latihan olahraga yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan beban sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kemampuan kinerja otot guna mencapai tujuan seperti memperbaiki kondisi fisik atlet, mencegah terjadinya cedera atau untuk tujuan kesehatan dan untuk menambah massa otot. Demikian yang